Jadi dulu bapak ini di atas sana sampai 40 hari, tapi nggak ada yang tahu, cuma saya sendiri yang tahu. Tidak jaga, diam-diam orang jaga sendiri, yang jaga itu nggak tahu. Masjid Sunan Giri Gresik yang berada di kawasan pemakaman Sunan Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menjadi saksi sejarah perjalanan spiritual seorang Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia saat ini. Merupakan titik balik transformasi kehidupannya berawal dari tempat ini. Sekedar mengulang kisah pada tahun 1986 hingga tahun 1987, Lanyala banyak menghabiskan waktu di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. 40 hari Lanyala menyendiri di atas menara masjid untuk berhalwat dengan Allah Sang Pencipta, berzikir serta melakukan ritual ibadah wajib dan sunnah guna menempa diri menjadi pribadi dengan sisi spiritual yang baik. Jadi dulu bapak ini di atas sana sampai 40 hari, tapi nggak ada yang tahu, cuma saya sendiri yang tahu. Tidak jaga, diam-diam orang jaga sendiri, yang jaga itu nggak tahu. 40 hari itu nggak dikasih makan minum itu? Saya yang ngasih, saya yang ngirim, karena dulu kan belum ada aqua, ya nasi bungkusan, pincuan itu loh, daun, nah itu saya kirim, sama air kendi. Nah itu air matang, 86, 86 Juli gitu loh, tapi 87. Kalau istirahatnya di sini ada beduk, Pabu itu tidurnya di bawah beduk itu, jadi bantalnya itu baloknya, tiangnya beduk itu kan ada itu di bawahnya ada bantal. Dia berdoa. Memang dia masih nol, belum ada kerjaan Bapak. Jadi masih perjalanan dari lulusan sekolah kuliah itu ketemu ayah Bang Jari, itu namanya Kiai Jari, itu jalan kaki ke wali-wali, sunan-sunan itu wali 9 itu di jalan kaki sampai berapa bulan itu. Nah makanya dia riado di atas itu. Dia minta kepada Allah supaya diberi kerjaan dengan baik, dengan buka, dengan apa ya, pokoknya dia yang Bapak itu bagaimana untuk bekerja yang baik. Tak hanya untuk memperbaiki diri sendiri, aura positif yang ia dapat sehingga merangkul para pemuda sekitar pedesaan yang dicap preman oleh warga. Disinilah seolah mendapat tantangan, mengumpul keberanian dengan membimbing para pemuda tersebut agar lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara perbaiki ibadah. Niat baiknya pun tak berjalan mudah. Apa yang dilakukan sempat ditentang warga karena Lanyala dianggap mempraktekkan ajaran Islam yang menyimpang. Penolakan hingga diusir harus ia rasakan, sehingga ia harus meninggalkan Masjid Sunan Giri untuk jangka waktu tertentu, sampai akhirnya ia kembali dan meyakinkan warga sekitar bahwa apa yang ia lakukan semata-mata untuk kebaikan. Di sini tuh bukan kok enak di mata masyarakat diterima dengan baik, enggak. Tantangannya luar biasa. Dari masyarakat itu, sholat di masjid pernah diusir. Kenapa? Dimatikan lampu, kesalahpahaman gitu loh. Akhirnya masyarakat sini enggak cocok, dikeluarkan Bapak, tapi Bapak menerima. Akhirnya datang lagi gitu, tahun 89 bikin pameran ajur Bapak, tahun 89, 91 jaya Bapak itu. Akhirnya orang sini tahu kalau orang itu benar-benar orang baik, bukan orang preman gitu. Terkenalnya dia Bapak kan orang preman, ya gitu terkenalnya. Nggak tahu membimbing preman gitu loh. Di sini itu kan ada orang nakal dirangkul, dikasih penasehat, diajak ke makam itu, diajak ke masjid sholat itu Bapak. Tapi dipikir orang masyarakat itu ketua preman. Kisah puluhan tahun itu telah berselang. Namun kontribusi Lanyala bagi Masjid Sunan Giri tetap dapat dirasakan. Salah satunya dibangunnya pusat pendidikan agama Islam di area masjid. Bapak itu selalu ke masjid sini gitu. Bantuan Bapak di sini itu bukan ratusan juta loh Pak. Setiap pada bangunan mesti dia bantu.
Saya diberi tahu kalau ada bangunannya seperti begini-gini kan, nanti tahu di kakak itu kalau ada rezeki ngasih. Sampai sekolahan sini bangunan bapak. Ya bukan bangunan bapak semua, tapi ya banyak bangunan madrasah Masyudiyah itu banyak sekali. Dan masjid ini bukan 1 juta, 100 juta miliar. Kelasnya bagi saya yang keren, saya yang dipercaya gitu. Tanpa apa-apa, tanpa kwitansi, tanpa apa itu. Saya yang dikasihkan untuk tenang diri, saya serahkan. Di waktu SBB pertama itu, melarat-maratnya itu dikasih impakan semua waktu puasa. Dikasih beras, dikasih itu digondol semua. Gitu. Ya tahun kemarin itu. Nah ini bapak ini baru datang lagi, karena kan sudah di Jakarta, sudah dinas gitu. Kalau masih di Surabaya sering kesini malam. Jam setengah 12 nanti mau pulang subuh, jam subuh itu bapak ini. Memang dia tuh senang puasa, senang sholat bapak. Saya akui, saya bimbingan bapak juga. Saya orang sini asli tapi saya ini bersyukurlah ketemu bapak bisa menjalani ibadah sholat 5 waktu itu pembimbingan bapak.